Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan semua, bertemu lagi dengan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang kita lanjutkan daripada materi sebelumnya, yaitu tentang Raspberry. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana spesifikasi hardware dari Raspberry, kemudian mengenal Raspberry secara hardware, kemudian input output, dan terakhir kita membahasnya yaitu tentang Raspberry OS atau sistem operasinya. Nah, kenapa harus ada sistem operasi? Karena memang Raspberry ini adalah sebuah mini komputer atau mikrokomputer yang mana bisa bekerja hardware yang ada di dalamnya, yaitu menggunakan operating system, yaitu sebuah perangkat lunak yang bisa menjalankan hardware-hardwarenya, ya sebagaimana layaknya komputer atau handphone, smartphone kita. Nah, Raspberry Pi OS ini sekarang sudah banyak dan OS resmi yang dikeluarkan oleh si yayasan Raspberry ini supaya memaksimalkan hardware daripada Raspberry ini. Karena memang sebelumnya OS-nya itu buatan pihak ketiga. Nah, sekarang bisa menggunakan langsung OS yang dibuat resmi oleh Raspi atau oleh mini komputer Raspberry ini. Oke, kita langsung saja untuk cari kita bagaimana melihat OS atau bagaimana cara mulai dari mengunduh kemudian sampai melihat tampilan daripada Raspberry OS ini. Karena setelah nanti mengenal Raspberry OS ini, kita akan mengenal langsung kepada hardware-nya dan bagaimana cara menginstalkan Raspberry OS ini langsung ke board-nya atau ke si hardware Raspberry Pi-nya. Oke, baik. Ini presentasinya kita end. Sebentar, pause dulu. Nah, baik. Untuk membuka Raspberry OS ini, pertama kita bisa membuka website resminya, raspberry.com. Setelah itu cari di menu software. Nah, di sini ada Raspberry Pi OS. Jadi, untuk menginstalkan Raspberry Pi OS ini, karena sebenarnya kan kerangka berpikirnya atau konsepnya bahwa Raspberry Pi OS ini akan diinstalkan ke si Raspberry-nya, bukan ke komputer kita. Itu yang pertama konsepnya. Nah, jadi cara menginstalkannya itu yaitu kita perlu menggunakan namanya Raspberry Pi OS Manager atau Raspberry Pi Manager. Jadi Raspberry Pi Imager. Raspberry Pi Imager itu adalah sebuah langkah yang cepat dan mudah untuk menginstal Raspberry Pi OS atau operating system yang lainnya ke dalam micro SD. Nah, micro SD ini nanti dipasang di Raspberry Pi-nya sehingga nanti Raspberry Pi-nya bisa berjalan menggunakan OS-nya, menggunakan sistem operasinya. Nah, oleh karena itu kita jika menggunakan komputer kita menggunakan Windows atau PC ya, personal komputer yang mana OS-nya adalah Windows, silakan download dulu untuk Windows. Ini sudah di-download, kemudian diinstalkan, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah Raspberry Pi Manager. Raspberry Pi Imager. Caranya adalah mudah, nanti klik di sini, kita klik OS yang akan disimpan di dalam SD card-nya. Atau dibuatkan image-nya di SD card. Ini bisa menggunakan, nah, ini bisa langsung diklik Raspberry Pi OS-nya.
nanti akan terdownload otomatis. Kalau ingin manual, misalnya kita sudah mendownload terlebih dahulu, bisa langsung ke Raspberry Pi OS order. Nah, di sini. Ini juga banyak. Maaf, kalau mau dari komputer, kita cari di use custom. Nah, nanti cari di komputernya. Itu sama saja. Nah, oke, sekarang kita anggap karena sekarang masih belum untuk tutorial untuk bagaimana membuat atau menginstalkan si Raspberry Pi OS ini ke dalam micro SD card yang akan dipasang di Raspberry Pi-nya. Ini kita akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang kita melihat dulu bagaimana jika Raspberry Pi ini kita lihat secara tampilan dan kita instalkan di komputer kita. Supaya kita melihat bagaimana OS-nya terlebih dahulu. Baik. Nah, jika seperti itu, jika sudah menginstal atau mendownload Raspberry Pi Imager-nya, sekarang kita download Raspberry Pi OS-nya. Nah, ini OS-nya kita download. Sekarang klik di sini saja Nah, ini sama saja. Oke. Misal ini download option. Nah, ini Raspberry Pi OS. Kita download manual. Ini install saja yang paling atas, artinya itu adalah perilisan software yang paling terbaru. Ini tanggal rilisnya September 22 September 2022, artinya sebulan yang lalu, dan ini sudah paling up to date. Ini kita bisa memilih dari beberapa versi, mulai dari ini Raspberry Pi OS yang standar menggunakan with desktop, artinya sudah berbentuk tampilan desktop. Kalau ini tambahannya adalah recommended software atau software yang rekomendasi, artinya pasti lebih besar nanti karena ada software tambahan. Ini 2,7 GB, ini cuma 800 MB. Nah, ini yang light itu versi ringannya. Mungkin ada beberapa fitur, beberapa fitur dan software yang memang tidak diinstalkan di sini. 338 MB. Kita install ini. Silakan di-download. Di sini sudah terdownload. Nah, ini pasti bentuknya adalah img.xz. Oke. So folder. Nah, ini Raspberry Pi namanya Raspberry Pi OS Bullseye, ini nama versinya. Sekarang bagaimana supaya bisa melihat di komputer kita? Kita bisa memasangnya di VirtualBox. Caranya cari di Google VirtualBox. VirtualBox itu adalah sebuah aplikasi untuk membuat komputer virtual di dalam komputer kita, sehingga kita bisa menginstalkan OS yang lain di dalam komputer kita. Oke, download. Pilih untuk Windows 100 MB. Langsung instalkan. Oke, supaya tidak menunggu, ini diinstalkan, dilewati saja untuk prosesnya. Kita pause dulu. Oh, tidak bisa ya. Oke, maaf. Kita lanjut saja. Ini di next. Ternyata OBS-nya tidak bisa di pause ya.
Pause. Mana pause? Nah. Tunggu sampai selesai. Oke, finish. Kalau sudah terbuka, kalau sudah selesai, klik finish, nanti akan terbuka. Nah, VirtualBox. Sekarang kita new. Maaf, bukan add, harusnya new. Kita bikin misal namanya Raspberry OS. Oke, foldernya karena DC penuh, kita buat di D saja. Karena drive C-nya sudah penuh di D. Nah, buat di sini saja. Kita bikin folder VirtualBox. Oke. Select folder, siap VirtualBox. Nah, ini OS image. Order, download. Gak terdetek ya yang tadi, berarti ISO ya. Nya Linux, pakainya Linux, bukan Oracle tapi Debian. Debian 32 bit. Oke, kita lihat yang di download tadi. Karena ini masih dalam bentuk RAR ya, masih dalam bentuk arsip, kita ekstrak dulu. Ekstrak file. Supaya jadi IMG, karena kita perlunya yang image. Oke. Sebentar, prosesnya cepat. Ini harusnya bisa di pause, tapi gimana ya? Satu %. Udah berapa menit? 13 menit ya, udah agak lama. Saya stop dulu aja ya, nanti bikin video yang keduanya biar gak lama.